Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers. Di video kali ini aku akan membuat resep bistik daging sapi yang pedas dan super empuk. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Nah, pertama-tama ini sudah aku siapkan 1 kilogram daging. Ini aku menggunakan daging khas dalam. Ini dagingnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong kotak seperti ini ya. Untuk tingkat ketebalan yang sedang-sedang aja ya. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Pokoknya yang sedang-sedang aja. Nah, ini selanjutnya sudah aku siapkan telenan ya. Dan ini ada alat untuk apa ya namanya ya? Menggepuk daging ya kalau orang Semarang bilang itu. Nah, alatnya seperti ini. Ini dagingnya akan saya gepuk seperti ini ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti saat dimasak bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging. Nah, seperti ini ya teman-teman, dagingnya saat kita gebuk menggunakan alat. Oh iya, jika teman-teman tidak punya alat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan garpu. Kita tusuk dagingnya menggunakan garpu seperti ini ya teman-teman, sampai merata ya. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan cara seperti ini terus ya sampai semuanya selesai. Oke, selanjutnya ini aku siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halusnya itu ada 5 siung bawang merah. Saya menggunakan bawang merah ukuran besar, 1 ruas jahe, 4 siung bawang putih ukuran besar, 4 buah cabai merah teropong. Ini sudah saya ambil bijinya. 8 buah cabai merah keriting, 1/4 sendok teh pala bubuk dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Dan langkah selanjutnya ini sudah aku siapkan blender ya. Ini blender untuk aku blender bumbu halusnya. Kemudian ini kita masukkan semua bumbunya. Dan tak lupa juga ini aku kasih secukupnya minyak goreng. Ini untuk membantu proses memperhalus bumbunya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku tutup, lalu aku akan blender ya sampai bumbunya itu benar-benar halus. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini bumbunya sudah halus, lalu akan aku matikan blendernya ya. Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya sudah aku siapkan wajan ya. Aku menggunakan wajan anti lengket yang saya sudah kasih minyak goreng dan sudah saya panaskan sebelumnya minyak gorengnya. Lalu ini kita masukkan semuanya bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam wajan. Dan ini kita masak menggunakan api sedang sampai bumbunya itu setengah matang dan baunya itu harum. Nah, setelah bumbunya sudah setengah matang, ini ada bumbu cemplungnya, ada 1 batang serai, 3 lembar daun salam, ini ada 1 jari kayu manis, 10 buah cengkeh, 1 buah bunga lawang, dan 4 biji kapulaga ya teman-teman. Ini semuanya kita masukkan. Nah, ini kita masak lagi bumbunya sampai bumbunya itu baunya harum dan benar-benar sudah matang ya, supaya nanti tidak langu. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Ini bumbunya sudah benar-benar matang. Kemudian kita bisa masukkan daging yang sudah kita gepuk tadi. Kita masak sampai nanti dagingnya itu berubah warna. Nah, setelah dagingnya sudah berubah warna seperti ini, lalu aku tambahkan juga 600 ml air putih.
Nah, setelah air putihnya sudah masuk, lalu ini kita aduk-aduk ya sampai benar-benar tercampur rata. Lalu ini kita masak sampai airnya nanti mendidih. Nah, ini ya teman-teman, airnya itu sudah mendidih. Kita masak lagi sebentar sampai airnya benar-benar mendidih. Lalu ini bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya ini kita tutup ya. Kita diamkan sampai kurang lebih itu 30 menit. Kita diamkan dalam keadaan tertutup seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah 30 menit kita tutup, kita diamkan. Lalu ini kita nyalakan kompornya lagi ya teman-teman. Ini kita masak sampai nanti airnya mendidih lagi dan kuahnya itu menyusut. Oke, setelah dagingnya ini airnya sudah menyusut ya teman-teman. Kemudian ini akan aku tambahkan 1 sendok makan gula Jawa. Lalu ada juga 2 sendok makan air asam Jawa. Tak lupa pula ini ada garam, gula pasir, kaldu bubuk sesuai selera ya teman-teman. Dan tak lupa juga ini aku masukkan 6 sendok makan kecap manis. Nah, untuk lebih tahu resep lengkapnya, kalian bisa cek di description box bawah video ini. Lalu ini bisa kita aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata. Dan supaya lebih gurih lagi bistik dagingnya, ini aku akan tambahkan 500 ml santan. Ini aku menggunakan setengah butir kelapa ya teman-teman. Nah, setelah santannya ini sudah kita masukkan semuanya ke dalam wajan, lalu ini kita lanjut memasaknya sampai nanti si santannya itu menyusut ya teman-teman. Memang saya akuin untuk membuat bistik daging sapi ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman, tapi nanti hasilnya itu istimewa, dagingnya itu bisa empuk banget. Nah, ini seperti ini, kita diamkan saja ya teman-teman sampai nanti santannya itu menyusut dan bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, bistik dagingnya itu sudah matang seperti ini ya, santannya juga sudah menyusut. Itu ada gelembung-gelembung tuh tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti pada saat kita matikan kompornya, gelembung-gelembung itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, supaya bistik dagingnya ini makin sedap, saya tambahkan juga 1 sendok makan bawang merah goreng. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, jangan lupa diicip rasa. Nah, ini dia dagingnya itu sudah matang dan bumbunya sudah meresap ke dalam daging. Kemudian ini kita matikan kompornya. Nah, ini bistik dagingnya sudah matang ya teman-teman. Lalu ini bisa kita taruh di piring saji dan siap kita sajikan. Nah, ini dia alhamdulillah bistik daging sapi pedasnya sudah matang. Ini bisa kita sajikan dengan nasi hangat, tuh enak banget ya teman-teman. Dan ini mau saya ambil satu dagingnya, mau saya belah. Wow, dagingnya itu empuk banget, lembut banget, dan bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya. Nah, besok kan kita memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Jadi di tempat teman-teman pasti banyak dagingnya ya. So, kita bikin bistik daging sapi pedas ini aja ya teman-teman. Pasti keluarga kalian suka. Gimana teman-teman? Mudah ya cara buatnya? Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.